Hari ini kita akan pergi ke BRIN. Mau ngapain? Mau ke reaktor nuklir. Ayo ikut kita. Ayo ikuti keseruannya. Ayo. Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam bus menuju lokasi reaktor nuklir. Perjalanannya cukup panjang, dari titik Fakultas Keguruan hingga ke BRIN yang ada di Serpong. Dan jujur, makin kesini kita berasa deg-degannya banget. Tapi yang bikin menarik, kita nggak bisa sembarangan masuk. Ada prosedur keamanannya yang ketat banget, dimana kita harus memakai APD. Dan juga kita tidak boleh membawa handphone. Aduh, tidak bisa dokumentasi dong. Tapi gak apa-apa, gimana kalau kita wawancarai teman-teman kita aja ya, biar kita tahu gimana sih keadaan reaktor nuklir di dalam itu. Let's go. Halo. Ini aku punya sekarang kita ada di tepatnya di Reaktor nuklir. Mikir mau minjem almet di sini. Kita mau mewawancarai satu orang yang sudah masuk ke dalam. Udah dimasuk ya? Itu gimana perasaan dari Kak Hanum mengenai reaktor nuklir sendiri? Pertama, ini first time banget, jadi kayak ekspektasi yang ada di Piranti sama realnya itu benar-benar beda banget. Realnya itu sangat-sangat jauh dari segi wow, dari ekspektasi saya gitu. Pertama, oh ternyata alur yang saat untuk bereaksi itu reaksikan itu kayak sangat terstruktur, mulai itu juga dari cara kita supaya tidak terkena radiasi lah, kayak apa ya, keselamatan dirinya tuh benar-benar prioritas banget gitu. Kayak tadi yang pakai jaket sama kaos kaki gitu. Oke, kita geser. Ini banyak banget. Ada lagi question lagi? First impression Hanum ketika masuk ke ruangan nuklirnya tersebut, kan di situ dijelaskan kalau udaranya itu lebih rendah ya. Gimana rasanya tuh? Ya kan? Sebenarnya nggak begitu kerasa ya, kayak biasanya kayak ruangan ber-AC aja. Mungkin kan emang kalau misalnya tekanan rendah kayak rasanya lebih adem gitu kali ya. Kayak yang panas kan kalau tekanan tinggi itu pasti kayak panas segala macam gitu. Nah yang bikin wow banget itu ternyata yang katanya batang itu berapa 13 meter. Nah itu kayak bener-bener dalam banget dan airnya juga bener-bener tenang, jernih banget. Kedua. Sumber lagi. Oke, jadi Ada yang Perasaan mungkin perasaanmu. perasaan saya agak shock sih karena berasa di bunker dan tahu gak suasana di sana tuh berasa di gunung. Saking sesaknya nafas. Bukan nafas kayak nafas itu beda dari di luar. Nah, makanya karena itu ada perbedaan karena tekanannya terlalu tinggi. Direndahin. Menurut kamu hal yang paling wow di sana apa? Menurut saya yang paling wow itu ya di reaktornya itu. Karena kita bisa melihat langsung reaktornya itu bagaimana, begitu banyak air yang melimpah seperti kolam renang ya. Dan dalam itu berapa? 13 meter. Jadi itu ya pesan dari teman-teman kita yang sudah masuk. Dan itu hal yang kita dapat ya dari yang kita pelajari hanya materi saja di kelas dengan dosen, dengan presentasi. Ternyata beda ya gitu. Wow. Dan sebenarnya kita juga cukup deg-degan ketika kita harus keluar nih, cek dulu apakah kita terkena radiasi atau enggak. Ternyata kita juga harus dilihat apakah kita terpapar atau tidak. Dan untungnya kita semua aman. Yeay. Wah, terlihat sangat jelas bahwa narasumber yang kita wawancarai sangat terkejut dan tidak menyangka dapat berdiri begitu dekat dengan salah satu teknologi paling canggih di dunia, yaitu reaktor nuklir. Dan untuk gambaran reaktor nuklir yang ada di BRIN, kira-kira seperti ini, sumbernya dari Google, namun sama persis dengan yang kita kunjungi. Dari kunjungan ini juga kami menemukan fakta yang tidak ada di buku teks, yaitu jadi temuan yang kita temukan di BRIN adalah Reaksi fisi ketika uranium ditembakkan dengan neutron. Nah, nanti hasil dari reaksi itu kan ada neutron, dan neutron itu akan dipantulkan oleh dinding berilium. Nah, karena dipantulkan oleh dinding berilium, maka neutron menuju ke batang pengendali yang mengandung AgNiCd. kunjungan hari ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Rasa penasaran yang awalnya hanya berasal dari teori, kini terjawab melalui pengamatan langsung.